Bayangkan seorang janda cantik, pemilik butik mewah, tiba-tiba jatuh hati pada seorang tukang ojol sederhana. Hubungan yang mustahil bagi banyak orang ini langsung jadi bahan gunjingan, bahkan ditentang keluarganya sendiri. Tapi di balik semua cemoohan, justru ada kisah cinta penuh keberanian, perjuangan, dan air mata. Apa yang sebenarnya membuat seorang wanita kaya rela meninggalkan kenyamanan hidup demi pria biasa? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda yang menggoda dengan abang ojol. Beginilah kisahnya. Hari itu hujan deras mengguyur kota tanpa henti. Jalanan macet, klakson bersahut-sahutan, dan air menggenang di mana-mana. Sinta, seorang janda berusia 34 tahun, berdiri di samping mobil mewahnya yang tiba-tiba mogok di tengah jalan. Wajahnya tegang, keringat bercampur air hujan. Tangannya berulang kali mencoba menyalakan mesin, tapi sia-sia. Orang-orang hanya melintas, menatap sebentar lalu pergi begitu saja. Sinta mulai panik. Hujan semakin deras, bajunya basah kuyup, sementara tak ada satupun yang mau menolong. Saat rasa putus asa hampir membuatnya menangis, dari kejauhan datang seorang tukang ojol dengan motor bebek tuanya. Jas hujan yang ia pakai sudah sobek di beberapa bagian, wajahnya basah, tapi ia tetap menepi. Pria itu bernama Raka, usia 30 tahun. Dengan suara tegas tapi sopan, ia berkata, "Mbak, kelihatannya mobilnya mogok. Perlu saya dorongin ke pinggir dulu?" Sinta sempat ragu. Hatinya bertanya-tanya, bisa percaya atau tidak pada orang asing ini. Tapi keadaan tidak memberinya pilihan. Ia mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Raka langsung mendorong mobil Sinta ke tepi jalan meski hujan mengguyur tubuhnya. Napasnya terengah, bajunya kotor, tapi ia tak mengeluh sedikit pun. Sinta tertegun melihat kegigihannya. Setelah mobil aman di pinggir, Raka tersenyum tipis. "Mbak, tunggu sini, saya coba cek mesinnya." Di tengah derasnya hujan dan suara kendaraan yang bising, Sinta merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tenang setiap kali melihat sorot mata pria sederhana itu. Dalam hati kecilnya, ia tak pernah menyangka pertemuan singkat di jalan becek hari itu akan menjadi awal dari kisah panjang yang mengubah seluruh hidupnya. Sejak kejadian mobil mogok itu, Sinta tidak bisa melupakan sosok pria sederhana bernama Raka. Setiap kali ia teringat bagaimana Raka mendorong mobilnya di tengah hujan deras tanpa pamrih, hatinya selalu bergetar. Ada sesuatu dari tatapan mata pria itu, tegas, tapi juga penuh ketulusan. Beberapa hari kemudian, Sinta hendak pergi ke butik miliknya. Biasanya ia menggunakan supir pribadi, tapi entah kenapa hari itu ia sengaja membuka aplikasi ojol. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika layar ponselnya menampilkan nama driver, Raka. Sinta terdiam beberapa detik, seperti tak percaya. Tak lama, motor bebek tua dengan warna cat yang sudah pudar berhenti di depan rumahnya. Raka turun, membuka helm, dan menyapa dengan senyum ramah. "Mbak Sinta, kebetulan banget ya ketemu lagi." Suaranya ringan, tapi mampu membuat dada Sinta sesak. Ia hanya tersenyum kikuk dan naik ke jok belakang. Sepanjang perjalanan, angin sore menyapu wajah Sinta. Ia memperhatikan Raka dari belakang. Punggungnya tegap, tangannya kuat memegang stang motor, dan cara bicaranya sederhana tapi jujur. Tak ada basa-basi murahan, tak ada rayuan. Justru keheningan itulah yang membuat Sinta merasa nyaman. Di tengah macetnya jalan kota, Sinta sempat berbisik dalam hati, kenapa dirinya yang biasa dikelilingi pria mapan, bisa merasa berbeda hanya karena bersama seorang tukang ojol? Ia sendiri bingung menjawabnya. Saat motor berhenti di depan butik, Raka hanya tersenyum dan berkata, "Semoga lancar usahanya, Mbak." Sinta terdiam cukup lama sebelum turun. Ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Dan sejak hari itu, ia tahu, dirinya mulai menunggu kesempatan untuk bisa bertemu Raka lagi. Di balik senyum manis dan penampilannya yang selalu terlihat rapi, Sinta menyimpan luka yang tak banyak orang tahu. Suaminya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Sejak hari itu, dunianya runtuh.
Ia harus mengurus butik sendirian, menghadapi tagihan, karyawan, dan sekaligus menanggung pandangan sinis keluarga suaminya yang menyalahkannya atas musibah itu. Setiap malam, setelah butik tutup, Sinta sering duduk di ruang tamu rumah besarnya. Televisi menyala, tapi pikirannya kosong. Ia menatap kursi kosong di sebelahnya, kursi yang dulu sering ditempati suaminya. Sunyi itu mencekik, rasa sepi yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Hingga kemudian, perhatian kecil dari Raka mulai mengisi kekosongan itu. Awalnya sederhana, sekadar ucapan, "Mbak, sudah makan belum?" saat mengantar Sinta pulang. Lalu, tanpa diminta, Raka selalu memastikan Sinta turun dari motor dengan aman sebelum pergi. Bahkan sekali waktu, ia rela menunggu di luar butik karena hujan deras, hanya untuk memastikan Sinta pulang tidak sendirian. Hal-hal kecil itu membuat hati Sinta hangat. Tapi di sisi lain, ia juga takut. Takut perasaannya berkembang. Takut orang-orang tahu dan mencibir. Dan lebih dari itu, ia takut melukai hatinya sendiri jika ternyata Raka hanyalah singgah sebentar dalam hidupnya. Di balik senyum ramahnya pada karyawan butik dan wajah tegar di depan keluarganya, hanya Sinta yang tahu betapa perhatian seorang tukang ojol telah menjadi penghiburan paling berharga dalam hidupnya yang penuh luka. Sejak pertemuan kedua itu, Sinta seperti menemukan alasan baru untuk beraktivitas. Ia mulai sering memesan ojol, meski sebenarnya ia punya supir pribadi yang siap sedia mengantar kemanapun. Kadang ia sengaja menolak tawaran supirnya, dengan alasan ingin lebih cepat naik ojol. Padahal, dalam hatinya hanya ada satu harapan. Driver yang datang adalah Raka. Dan entah kenapa, keberuntungan selalu berpihak. Hampir setiap kali ia pesan, nama Raka yang muncul. Rasanya seperti kebetulan yang terlalu indah untuk diabaikan. Duduk di jok belakang motor tua Raka, Sinta merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari mobil mewahnya. Angin jalanan menyapu wajahnya, suara mesin motor yang agak kasar, dan sesekali percakapan singkat dengan Raka terasa begitu nyata. Tidak ada basa-basi berlebihan, tidak ada kepalsuan. Justru kesederhanaan itu yang membuat Sinta betah. Pernah sekali, saat mereka melewati jalan macet, Raka menoleh sebentar dan berkata, "Mbak, kalau lewat jalur alternatif, agak jauh, tapi lebih cepat. Mau coba?" Cara Raka meminta persetujuan membuat Sinta tersenyum. Ia terbiasa dengan orang yang mengambil keputusan untuknya. Tapi bersama Raka, ia justru merasa dihargai. Perjalanan-perjalanan singkat itu perlahan jadi momen yang ditunggu-tunggu. Bahkan ketika hujan turun, Sinta lebih memilih basah di jok belakang motor daripada nyaman di dalam mobil. Ada ketenangan tersendiri ketika ia mendengar suara Raka di sela-sela derasnya hujan. Namun di balik kenyamanan itu, hati Sinta mulai diliputi pertanyaan. Apakah wajar seorang janda kaya diam-diam menunggu perhatian dari seorang tukang ojol? Dan yang lebih menakutkan, apakah Raka juga merasakan hal yang sama? Atau semua ini hanya ada di hatinya seorang? Hubungan Sinta dan Raka belum tentu bisa disebut hubungan. Mereka hanya sering bertemu, ngobrol seperlunya, lalu berpisah. Tapi ternyata, kebersamaan singkat itu tidak luput dari perhatian orang sekitar. Suatu sore, ketika Sinta baru turun dari motor Raka di depan butik, dua tetangga yang sedang lewat saling pandang sambil berbisik. Itu kan janda kaya? Kok diantrin ojol terus? Jangan-jangan ada main?" Kalimat itu terdengar jelas di telinga Sinta. Wajahnya panas, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia pura-pura tak dengar, tapi langkahnya menjadi kaku. Sejak hari itu, bisikan-bisikan makin sering terdengar. Ada yang menyindir halus, ada juga yang terang-terangan. "Sayang banget, cantik-cantik jandanya, kok dekatnya sama tukang ojol?" Bahkan salah satu teman arisannya sempat tertawa sinis. "Kalau mau cari pasangan, ya yang selevel dong, Sin. Masa ia masa depan mau dititipin sama motor tua?" Sinta mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali ia mendengar komentar itu, hatinya bergejolak. Antara marah, malu, dan bingung. Ia tahu perbedaan status mereka sangat mencolok. Tapi kenapa justru hatinya tenang saat bersama Raka? Raka sendiri seakan tidak peduli. Ia tetap bersikap seperti biasa. Ramah, sopan, dan tidak pernah menunjukkan sikap berlebihan. Justru sikap itulah yang membuat Sinta semakin sulit menolak rasa nyaman di dekatnya. Namun, semakin sering bisikan itu terdengar,
semakin berat beban di dada Sinta. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia harus berhenti? Atau justru melawan semua gunjingan yang terus mencoba memisahkan mereka? Hari itu hujan baru saja reda. Sinta berdiri di depan butik sambil menunggu jemputan. Tak lama, motor bebek tua Raka berhenti di depannya. "Maaf Mbak, agak telat. Tadi ada orderan nyasar," katanya sambil tersenyum. Sinta hanya mengangguk, tapi matanya memperhatikan wajah Raka yang terlihat letih. Di perjalanan, Sinta nekat bertanya, "Raka, kamu nggak capek? Seharian narik, hujan-hujanan, panas-panasan." Raka tertawa kecil. "Kalau saya berhenti, siapa yang biayain kuliah adik saya? Siapa yang beliin obat buat ibu di rumah? Jadi ya, capek emang biasa, Mbak." Ucapan itu membuat dada Sinta sesak. Ia menoleh sebentar, memperhatikan wajah Raka dari belakang helmnya. Di balik sikap santai dan senyumnya yang sederhana, ternyata ada beban berat yang dipikul pria itu. Sesampainya di rumah, Sinta hendak memberikan uang lebih. Tapi Raka langsung menolak dengan tegas. "Mbak, jangan sering-sering kasih saya tambahan. Saya takut orang salah paham. Saya kerja cari rezeki halal, bukan nyari belas kasihan." Nada suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. Sinta terdiam. Tak ada pria yang pernah berkata begitu padanya. Hampir semua laki-laki yang mendekat selalu melihat hartanya, tapi Raka justru menjaga jarak. Ia bukan hanya sopan, tapi juga punya harga diri yang tinggi. Malam itu, Sinta duduk sendirian di kamarnya. Ia memikirkan kata-kata Raka. Hatinya bergetar, campur aduk antara kagum dan takut. Kagum karena menemukan pria tulus di tengah kehidupannya yang penuh kepalsuan. Takut karena perasaan itu tumbuh semakin dalam, dan ia tak tahu akan dibawa kemana. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Sinta. Ia yang biasanya sibuk mengurus butik dari pagi sampai malam, kini selalu menyisihkan waktu untuk bertemu Raka. Entah itu dengan alasan memesan ojol, minta ditemani belanja stok barang, atau sekadar meminta diantar pulang walau sebenarnya ada supir pribadi yang menunggu. Setiap momen bersama Raka justru membuat perasaannya semakin dalam. Ia mulai terbiasa dengan suara motor tua yang kasar, jaket ojol yang warnanya sudah pudar, bahkan aroma keringat Raka setelah seharian bekerja pun terasa menenangkan. Ada kenyamanan yang tidak bisa ia dapatkan dari pria-pria mapan yang dulu pernah mendekatinya. Raka juga sering menunjukkan perhatian kecil. Misalnya, ia selalu turun duluan untuk memastikan jalan tidak licin sebelum Sinta menginjakkan kaki. Pernah juga, ketika hujan deras tiba-tiba turun, Raka rela berhenti di warung kecil, lalu meminjamkan jaketnya agar Sinta tidak kedinginan. Semua itu membuat hati Sinta bergejolak. Malam-malamnya kini berbeda, bukan lagi diisi rasa sepi, tapi justru dipenuhi bayangan wajah Raka. Ia mulai takut, bukan pada Raka, tapi pada dirinya sendiri. Karena ia sadar, perasaannya tidak lagi bisa dikendalikan. Namun, Sinta tahu, dunia luar tidak akan mudah menerima hubungan seperti ini. Perbedaan status sosial mereka terlalu jauh. Sinta seorang janda kaya pemilik butik, sedangkan Raka hanya tukang ojol yang berjuang demi keluarganya. Di satu sisi, hatinya ingin jujur. Di sisi lain, logika dan pandangan orang sekitar seperti benteng besar yang sulit ditembus. Malam itu, sambil menatap kosong ke jendela, Sinta berbisik pada dirinya sendiri, "Apa aku sudah jatuh cinta?" Suatu malam, hujan baru saja reda. Dari dalam mobil, Sinta melihat sesuatu yang membuat dadanya seperti ditusuk. Raka, pria yang akhir-akhir ini selalu memenuhi pikirannya, terlihat mengantar seorang perempuan muda dengan wajah cantik. Lebih mengejutkan lagi, perempuan itu turun dari motor sambil tertawa, lalu menepuk bahu Raka dengan akrab. Hati Sinta langsung panas. Sejak itu, pikirannya kacau. Malam itu ia tidak bisa tidur, terus membayangkan kedekatan mereka. Siapa dia? Pacarnya? Atau mungkin istrinya? Jangan-jangan selama ini aku hanya dipermainkan? Pikirnya dengan gelisah. Keesokan harinya, saat Raka menjemput di depan butik, Sinta tidak bisa menahan diri. Dengan nada tajam ia bertanya, "Kamu itu siapa sebenarnya, Ra? Kemarin aku lihat kamu mesra sama perempuan lain. Jangan-jangan aku ini cuma pelarian buat kamu?" Raka terdiam. Wajahnya jelas menunjukkan kebingungan. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Sinta serius. "Mbak,
Perempuan yang Mbak lihat itu adik saya. Namanya Rani. Dia kuliah di kota ini. Saya sering antar jemput kalau jadwalnya pas. Kalau nggak percaya, saya bisa kenalin langsung ke Mbak. Kata-kata itu membuat wajah Sinta panas. Kali ini karena malu. Ia merasa terbawa perasaan sendiri. Tapi di balik rasa malu itu, ada juga kelegaan yang besar. Raka tidak berbohong. Ia tidak menyembunyikan apapun. Namun, pertengkaran kecil itu membuat Sinta sadar satu hal penting. Perasaannya terhadap Raka sudah terlalu dalam. Ia cemburu, ia marah, ia takut kehilangan. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia benar-benar merasakan lagi bagaimana rasanya jatuh cinta. Hari Minggu siang, Sinta sedang duduk di ruang tamu ketika seorang tamu tak terduga datang. Mantan mertuanya, ibu dari almarhum suaminya. Wajah perempuan itu masih terlihat anggun, tapi sorot matanya dingin. Begitu masuk, tanpa basa-basi ia langsung bicara. Sinta, aku dengar banyak cerita tentang kamu. Katanya sekarang kamu dekat dengan tukang ojol. Nada suaranya menusuk, penuh sindiran. Sinta tercekat. Ia mencoba menjelaskan, Bu, jangan percaya omongan orang. Raka itu orang baik. Dia sering bantu saya. Namun belum selesai, mantan mertuanya memotong. Kamu jangan bikin malu keluarga. Almarhum suamimu dulu mati-matian membangun nama baik. Masa sekarang kamu rusak semua itu dengan bergaul sama orang rendahan? Kata-kata itu seperti cambuk di dada Sinta. Ia menunduk, jari-jarinya gemetar. Bagaimana mungkin orang lain bisa dengan mudah merendahkan seseorang yang bahkan belum mereka kenal? Sinta mencoba menahan emosi. Bu, saya yang menjalani hidup ini. Saya tahu apa yang saya rasakan. Kalaupun saya dekat dengan seseorang, itu pilihan saya. Wajah mantan mertuanya langsung memerah. Kamu egois, Sinta. Jangan lupa, kamu masih mengurus bisnis butik yang dulu juga dibantu keluarga besar kami. Kalau kamu nekat, jangan salahkan kalau kami menarik semua dukungan. Ancaman itu membuat hati Sinta goyah. Setelah perempuan itu pergi, Sinta terdiam lama di ruang tamu. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia tahu, jika memilih Raka, berarti ia harus siap kehilangan banyak hal. Bukan hanya harta atau bisnis, tapi juga nama baik dan hubungan dengan keluarga besar almarhum suaminya. Malam itu Sinta duduk di ranjang, menatap ponselnya. Ada pesan singkat dari Raka, Mbak, besok saya jemput ya, semoga harinya menyenangkan. Pesan sederhana itu justru membuat air matanya jatuh. Karena ia sadar, di balik semua tekanan yang datang, hanya ada satu orang yang benar-benar membuatnya merasa dihargai. Seiring berjalannya waktu, gosip tentang kedekatan Sinta dan Raka semakin menyebar. Tidak hanya di lingkungan rumah, bahkan sebagian karyawan butik pun mulai berbisik-bisik di belakangnya. Suatu sore, saat Sinta baru saja masuk ruang kerja, ia sempat mendengar dua pegawainya berbisik. Bos kita cantik, kaya, tapi kok pilihannya ojol? Nggak masuk akal. Pegawai lainnya menimpali, iya, apa nggak takut citra butik jadi jelek? Kata-kata itu menusuk telinga Sinta. Tekanan tidak berhenti di situ. Supir pribadinya yang sudah lama bekerja, tiba-tiba berbicara terus terang. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi orang sekelas ibu seharusnya bersama pria mapan, bukan tukang ojol. Orang-orang sudah banyak ngomong di luar sana. Nada bicaranya terdengar tulus, tapi jelas penuh keraguan terhadap pilihan Sinta. Setiap kali keluar rumah, tatapan sinis tetangga membuat langkahnya berat. Beberapa teman arisan bahkan mulai menjauh, tidak lagi mengundangnya ke pertemuan. Takut kebawa-bawa aib. Begitu kabar yang sampai ke telinganya. Di tengah tekanan itu, hanya Raka yang tetap hadir dengan sikap apa adanya. Saat Sinta terlihat murung, ia hanya berkata sederhana, Mbak, yang penting kita tahu siapa diri kita. Orang lain bebas ngomong apa saja. Kalimat itu memang menenangkan, tapi tetap saja, realitas di luar sana membuat Sinta semakin bimbang. Malam itu, Sinta termenung di balkon rumahnya. Ia sadar, semakin lama ia dekat dengan Raka, semakin banyak orang yang menentang. Tapi di sisi lain, semakin kuat pula perasaan yang tumbuh di hatinya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia mampu bertahan menghadapi tekanan ini?
Apakah benar ia cukup kuat melawan semua orang demi seseorang yang bahkan tidak punya apa-apa selain ketulusan? Malam itu suasana taman kota sepi. Lampu jalan berkelip samar, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali deru kendaraan lewat. Sinta duduk di bangku taman, menunduk, tangannya gelisah meremas ujung tas kecil yang ia bawa. Raka datang dengan jaket ojolnya yang sudah mulai pudar, lalu duduk di sebelahnya. Beberapa menit hening. Tidak ada yang berani membuka percakapan. Sampai akhirnya Sinta menarik napas panjang dan berkata, "Raka, aku capek dengerin omongan orang. Mereka semua bilang aku gila, dekat sama kamu." Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Raka menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Ia tidak menyela, membiarkan Sinta melanjutkan. "Aku nggak peduli status kamu apa. Aku cuma peduli satu hal. Aku butuh orang yang jujur sama aku, yang sayang sama aku, bukan sama harta atau nama besar keluarga. Dan entah kenapa, aku nemuin itu di kamu," ucap Sinta dengan nada serius, nyaris seperti pengakuan yang sudah lama ia tahan. Raka terdiam cukup lama. Jantung Sinta berdebar kencang, takut kalau jawabannya justru mengecewakan. Hingga akhirnya Raka berkata lirih, "Mbak, saya nggak punya apa-apa. Nggak punya harta, nggak punya kedudukan. Yang bisa saya kasih cuma hati saya. Tapi kalau itu cukup buat Mbak, saya akan jaga sekuat tenaga." Kalimat sederhana itu membuat air mata Sinta jatuh begitu saja. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan isak. Semua ketakutan, semua tekanan, seakan terbayar hanya dengan pengakuan tulus itu. Namun, dalam hati kecilnya, Sinta sadar, pengakuan ini bukan akhir, justru awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Karena setelah malam itu, tidak ada lagi alasan untuk mundur. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, badai besar benar-benar datang dalam hidup Sinta. Butiknya yang selama ini menjadi tumpuan hidup mulai goyah. Penjualan anjlok, stok barang menumpuk, dan biaya operasional terus membengkak. Supplier menagih, karyawan mulai gelisah, bahkan beberapa pelanggan setia perlahan menjauh. Malam-malam Sinta dipenuhi kegelisahan. Ia duduk di meja kerja, menatap tumpukan tagihan sambil memegang kepala. "Apa semua ini harus berakhir?" bisiknya lirih. Di saat semua orang mulai meninggalkannya, justru Raka yang tetap hadir. Ia tidak hanya mengantar jemput Sinta seperti biasa, tapi juga rela membantu di butik, mengangkat kardus, menata rak, bahkan menjadi kurir dadakan untuk mengantarkan barang ke pelanggan. Semua ia lakukan tanpa pamrih. Pernah suatu malam, Sinta menyuruhnya pulang karena merasa tidak enak. Tapi Raka hanya menjawab singkat, "Kalau saya pulang sekarang, Mbak sendirian hadapin ini semua. Saya nggak tega." Kalimat itu membuat hati Sinta meleleh. Namun cobaan semakin berat. Salah satu teman dekatnya menertawakan keadaannya. "Makanya, Sin, jangan buang-buang waktu sama tukang ojol. Kalau kamu nikah sama pengusaha kaya, butikku nggak mungkin kayak gini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tagihan yang menumpuk. Meski demikian, Raka tidak pernah goyah. Ia tetap ada di sisi Sinta, meski tahu dirinya tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Ia hanya bisa memberikan tenaga, waktu, dan ketulusan. Dan disitulah Sinta benar-benar mengerti arti kehadiran seseorang. Malam itu, di tengah butik yang hampir kosong, Sinta menatap Raka lama. Dengan suara bergetar ia berkata, "Rak, kamu sadar nggak, kalau tanpa kamu, aku mungkin udah nyerah." Raka hanya tersenyum kecil, lalu menjawab, "Selama saya masih bisa, saya akan tetap di sini, Mbak." Hari itu Sinta berdiri di ruang tengah rumahnya. Wajahnya pucat tapi tatapannya tegas. Ia sudah memikirkan segalanya berhari-hari, menimbang risiko, memikirkan ucapan orang-orang yang terus meremehkan. Sampai akhirnya ia memutuskan satu hal. Ia tidak peduli lagi pada semua gunjingan. Ia ingin memilih hidupnya sendiri. Malam itu, di depan keluarga, ia berkata lantang, "Aku mau serius sama Raka." Ruangan langsung hening. Adiknya langsung meletakkan gelas dengan keras ke meja. "Kak Sinta, kamu waras? Dia itu cuma tukang ojol. Mau kamu bawa malu keluarga?" Ibunya ikut bicara dengan suara bergetar. "Nak, ibu nggak sanggup kalau kamu hancuri nama baik keluarga kita. Banyak pria mapan yang bisa bahagiain kamu. Kenapa harus dia?" Sinta mencoba menahan air mata.
Dengan suara tegas ia menjawab, justru karena dia sederhana. Karena dia nggak pernah lihat aku dari harta. Aku butuh itu, Bu. Aku butuh orang yang benar-benar sayang sama aku, bukan sama uangku. Pertengkaran pun pecah. Kata-kata kasar meluncur dari adiknya. Nada kecewa terdengar dari ibunya. Bahkan beberapa kerabat terang-terangan menertawakan pilihannya. Sinta hanya berdiri kaku, menahan semua rasa sakit. Tapi hatinya bulat. Setelah semua debat tak ada ujungnya, Sinta berkata pelan tapi jelas, "Kalau kalian gak bisa terima, aku tetap akan jalanin ini sendiri." Malam itu Sinta menangis sendirian di kamarnya. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali penuh atas hidupnya. Keputusan itu memang nekat, tapi ia tahu, tanpa keberanian untuk memilih, ia akan terus terjebak dalam hidup yang kosong. Dan yang lebih menakutkan dari semua gunjingan adalah kehilangan kesempatan bersama orang yang benar-benar ia cintai. Hari itu tidak ada pelaminan mewah, tidak ada dekorasi megah, apalagi undangan ribuan. Pernikahan Sinta dan Raka berlangsung di sebuah masjid kecil di pinggir kota. Hanya ada penghulu, beberapa saksi, dan segelintir teman dekat yang setia mendukung. Sinta mengenakan kebaya putih sederhana, wajahnya cantik meski tanpa riasan berlebihan. Raka memakai kemeja putih dengan celana hitam, penampilan yang sangat jauh dari pengantin pria kebanyakan. Namun justru kesederhanaan itu membuat suasana terasa begitu nyata. Saat ijab kabul berlangsung, tangan Raka sedikit gemetar. Suaranya sempat tersendat, tapi akhirnya kalimat itu meluncur jelas, disambut ucapan, "Sah," dari para saksi. Air mata Sinta langsung jatuh. Semua beban, semua hinaan, semua tekanan dari keluarga seolah runtuh bersamaan dengan satu kata itu, "Sah." Tidak ada musik, tidak ada pesta. Hanya doa sederhana yang dipanjatkan bersama. Setelah acara selesai, mereka berdua duduk di bangku kayu luar masjid. Angin sore berhembus pelan, membawa rasa tenang yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Raka menatap Sinta sambil tersenyum malu. "Mbak, sekarang saya resmi jadi suami kamu. Tapi saya janji, meski hidup kita mungkin susah, saya nggak akan pernah biarin kamu sendirian lagi." Sinta menggenggam tangan Raka erat, lalu berkata lirih, "Aku nggak butuh mewah, Ra. Aku cuma butuh kamu." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Mereka berdua tahu, perjalanan setelah ini tidak akan mudah. Dunia luar mungkin tetap menghakimi, keluarga mungkin masih menentang. Tapi sore itu, di masjid kecil itu, mereka memilih untuk melangkah bersama. Dan di balik kesederhanaan itu, justru ada kebahagiaan yang begitu nyata, yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Setelah resmi menikah, kehidupan Sinta dan Raka jauh dari kata mudah. Butik Sinta masih berjuang keras untuk bangkit, sementara Raka tetap menarik ojol demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada malam-malam di mana mereka harus makan seadanya, hanya nasi dan telur goreng. Ada hari-hari ketika Sinta menangis diam-diam, karena merasa menyesal sudah meninggalkan kenyamanan hidup sebelumnya. Namun setiap kali rasa putus asa datang, selalu ada satu hal yang membuat mereka bertahan, kebersamaan. Raka tidak pernah mengeluh, meski tubuhnya letih karena seharian di jalan. Malam-malam ia tetap membantu Sinta menata butik, atau sekadar menemani istrinya bercerita tentang ketakutannya. Perlahan, dukungan tulus itu mulai membuahkan hasil. Sinta menemukan ide baru untuk butiknya, menjual secara online dengan konsep lebih sederhana. Raka pun ikut menjadi kurir pribadi, mengantar pesanan dengan penuh semangat. Dari hari ke hari, pesanan mulai berdatangan, dan butik perlahan hidup kembali. Meski keluarga besar masih banyak yang menentang, Sinta tidak lagi peduli. Ia sudah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta atau status. Ia menemukannya pada sosok sederhana yang mau berjuang bersama. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di teras rumah kontrakan kecil, Sinta berbisik, "Rak, kamu sadar nggak? Kita mungkin nggak punya banyak, tapi aku merasa lebih kaya sekarang dibanding waktu aku punya segalanya." Raka menoleh, tersenyum lelah tapi tulus. "Karena sekarang kita punya satu sama lain, Mbak." Malam itu, di bawah langit sederhana, Sinta yakin satu hal. Cintanya pada Raka bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan baru yang lebih bermakna.
Dari kisah ini kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh harta atau status, melainkan oleh ketulusan dan keberanian untuk memilih orang yang benar-benar peduli. Sinta dan Raka membuktikan bahwa cinta yang sederhana tapi tulus mampu bertahan menghadapi tekanan, hinaan, dan kesulitan. Yang terpenting bukan seberapa mewah hidup yang dijalani, melainkan seberapa kuat kita saling menggenggam tangan di saat semua orang melepaskan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.